A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Almira Fitriana Maidian dari kelas 10A. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri. Dapat diketahui melalui pengamatan atau observasi. Nah, keanekaragaman hayati ini dibedakan menjadi 3 tingkat. Tingkat yang pertama adalah tingkat keanekaragaman gen. Yang kedua adalah keanekaragaman spesies. Yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Kita akan bahas tingkat yang pertama, yaitu tingkat keanekaragaman gen. Apa sih keanekaragaman gen itu? Jadi, keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup, yaitu merupakan satu jenis spesies tetapi beda varietas. Contohnya adalah bunga mawar. Nah, bunga mawar itu kan ada yang beda-beda warnanya ya, seperti ada yang berwarna merah, ada yang berwarna pink, ada yang berwarna putih juga. Nah, itu adalah contoh keanekaragaman gen. Mereka itu satu spesies tapi beda varietas. Tingkat yang kedua yaitu keanekaragaman spesies. Apa sih itu keanekaragaman spesies? Jadi keanekaragaman spesies itu adalah keanekaragaman pada berbagai makhluk hidup dalam satu genus atau famili yang sama, yaitu satu genus tetapi beda spesies. Contohnya itu apa sih? Contoh yang pertama itu ada harimau, kucing, singa, dan puma. Contoh selanjutnya ada kelapa, lontas, aren, dan pinang. Kedua contoh itu adalah contoh keanekaragaman spesies. Mereka itu hidup dalam satu genus atau famili yang sama tetapi beda spesies. Tingkat yang ketiga itu ada keanekaragaman ekosistem. Apa sih itu keanekaragaman ekosistem? Jadi keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas, dan proses ekologi di suatu wilayah. Nah, berbagai individu itu yang berbeda spesies akan saling berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungan, sehingga terbentuk ekosistem yang mempunyai sistem kehidupan yang khas. Contohnya itu ada hutan hujan tropis, padang rumput, dan gurun. Kalian tahu nggak sih, ternyata ekosistem itu mempunyai tipe-tipe juga loh. Tipe yang pertama adalah ekosistem akuatik yang dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah ekosistem air tawar yang memiliki karakteristik perubahan variasi suhu yang tidak menyolok, penetrasi cahaya yang kurang, dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Nah, ternyata ekosistem air tawar ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, lotik, dan yang kedua, lentik. Nah, ekosistem air tawar lontik merupakan perairan yang berarus. Contohnya adalah sungai. Yang kedua adalah ekosistem air tawar lentik yang memiliki ciri-ciri airnya yang berarus. Contohnya adalah danau. Jenis yang kedua dari ekosistem akuatik adalah ekosistem air laut atau biasa disebut ekosistem bahari. Ternyata ekosistem air laut ini adalah ekosistem yang paling luas di permukaan bumi loh. Jadi ekosistem air laut dibedakan berdasarkan kedalaman dan wilayah permukaannya, sehingga dibedakan menjadi 3 zona. Zona yang pertama adalah zona litoral, seperti daerah pantai. Zona yang kedua adalah zona neritik, seperti daerah laut dangkal. Zona yang ketiga adalah zona pelagi, yaitu seperti daerah perairan terbuka yang memiliki kedalaman 6.000 sampai 10.000 meter. Tipe yang kedua dari ekosistem adalah ekosistem darat yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah hutan gugur. Hutan gugur adalah salah satu jenis hutan yang mengalami 4 musim. Apa saja sih? Ada yang tahu tidak? Jadi, hutan gugur terdiri dari 4 musim atau mengalami 4 musim, yaitu yang pertama adalah dingin, panas, semi, dan gugur. Yang kedua adalah hutan hujan tropis.
adalah salah satu hutan berdaun lebar yang sangat hijau dan memiliki kerapatan yang sangat tinggi. Yang ketiga itu ada tundra. Tundra adalah salah satu ekosistem yang memiliki suhu lebih rendah. Seluruh wilayahnya tertutup oleh es dan salju. Jadi di sana itu mendapatkan radiasi yang sangat minim sehingga terjadi musim dingin yang sangat panjang dan suasananya yang gelap. Yang terakhir atau yang keempat adalah taiga. Taiga adalah bioma yang sebagian besar terdiri dari pohon konifer. Pohon konifer ini berdaun seperti jarum. Nah, di taiga ini perbedaan suhu saat musim panas dan dingin ini sangat tinggi. Jadi saat musim dingin, durasi waktunya ini sangat panjang. Sedangkan kalau musim kemarau, durasinya itu sangat singkat. Sekarang saya akan membahas manfaat dari keanekaragaman hayati. Kalian tahu nggak sih? Ternyata keanekaragaman hayati ini mempunyai banyak sekali manfaat yang dapat kita manfaatkan sebagai manusia. Seperti yang pertama, sebagai sumber pangan atau makanan, yaitu makanan pokok kayak dari padi, jagung, dan gandum. Lalu penghasil buah kayak mangga, apel, jeruk, penghasil sayuran kayak sawi, bayam, singkong, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai sumber sandang, yaitu seperti wol dan kapas. Yang ketiga, sebagai sumber papan, seperti alang-alang yang dijadikan atap rumah, bambu yang dijadikan dinding rumah, dan kayu yang dijadikan dinding atau atap rumah. Yang keempat, sebagai sumber obat-obatan, seperti jahe yang dijadikan sebagai obat radang tenggorokan, jambu biji yang dijadikan sebagai obat diare, lalu ada kunyit yang dijadikan sebagai obat pencernaan, lalu ada buah bit yang dijadikan sebagai obat peradangan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi manfaat dari keanekaragaman hayati ini. Sekian penjelasan materi tentang keanekaragaman hayati dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Selamat sudah, acuh tadi.